pisang saja kan, masih ada makanan yang lain. Ya. Dan pada saat itu di Kosambi, para umat awam, para upasaka upasika berkumpul dan membicarakan tentang pertengkaran yang terjadi di antara para biku. Mereka memperbincangkan bahwa sesungguhnya para biku itu mereka tinggal di tempat itu berkat dana dari umat. Mereka menggunakan jubah juga dana dari umat. Mereka menyantap makanan juga dana dari umat. Mereka menggunakan obat-obatan juga dana dari umat, dan dana dari umat itu juga berkat Sang Buddha. Jadi itu bukanlah milik mereka sendiri, tetapi mereka tidak mau mendengarkan nasihat Sang Buddha. Oleh karena itu mereka memutuskan untuk tidak akan berdana kepada biku itu, biku-biku yang bertengkar itu. Karena tidak mendapatkan dana dari umat, lantas jatuhlah keangkuhan, hancurlah keangkuhan dari para biku ini. Pada saat itu mereka sebetulnya ingin bertemu dengan Sang Buddha, tetapi pada saat masa wasa, Sang Buddha melarang siapapun untuk menjumpai beliau. Jadi baru setelah selesai wasa, ketika Sang Buddha berkunjung ke kota Sawati, berada di Jetawana, barulah mereka mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Sang Buddha dan minta maaf kepada beliau. Dalam hal ini saya ingin menceritakan satu kisah yang berhubungan dengan Anuruddha. Anuruddha, dia setelah berlatih samatha, tetapi beliau belum bisa mencapai tingkat kesucian. Pada saat itu dia bertemu dengan Yang Mulia Sariputta, dan dia menceritakan kesulitan beliau. Dia mengatakan, Yang Mulia, saya sudah mencapai 8 samapati, yaitu mencapai jana 1 sampai jana 8. Saya pun sudah memiliki mata dewa. Dengan mata dewa yang saya miliki, saya mampu melihat 1000 tata surya. Tetapi walaupun sudah mendapatkan 8, sudah mencapai 8 samapati, sudah memiliki dibacaku, memiliki mata dewa, tetapi saya belum mampu untuk mencapai tingkat kesucian. Lantas pada saat itu, Yang Mulia Sariputta memberikan sebuah nasihat yang sangat bernilai. In this case, I want to explain a little bit more. One divine Aisakya power, my moment, can see 1,000 universe. How is it possible? He re-established his concentration systematically in attained divine Aisakya power. The nature of divine Aisakya power, my moment, arises only once. After that, there are many reflecting knowledges. These reflecting knowledges are mundane wholesome dhammas, mahakusala citas, especially associated with jnana knowledge. That reflecting knowledge can reflect 1,000 world cycles. It is not necessary to re-establish again the divine Aisakya power mind moment. In this way, he can see 1,000 universe with one divine Aisakya mind moment.
Dalam hal ini saya ingin menjelaskan secara mendetail. Jadi Yang Mulia Anuruddha dengan kemampuan dibacaku beliau dalam satu citakhana, satu saat, ya, satu saat batin, satu momen batin, dia mampu langsung melihat 1000 tata surya. Jadi pada saat beliau sudah kembali, beliau membangun secara sistematis konsentrasinya, sehingga dengan after systematically establish the concentration, then with the divine re-establish the divine and psychic power. Lantas dia memunculkan kemampuan mata dewa, dan dengan banyak pengetahuan perenungan atau reflecting knowledge, atau refleksi, dengan banyak pengetahuan refleksi yang merupakan Lokiya Mahakusala Citta, dengan Mahakusala Citta yang bersifat duniawi. Jadi beliau mampu melihat 1000 tata surya sekaligus dalam satu momen batin. In this case, if divine and psychic power one mind moment produce the light of wisdom up to the 1000 universe, very powerful. Under the light, he reflects different objects by his reflecting knowledge. Jadi ketika beliau memunculkan kemampuan mata dewa, dengan satu momen batin saja atau satu citakhana saja, beliau mampu menghasilkan cahaya kebijaksanaan yang sangat kuat, yang menjangkau 1000 tata surya. Dan dengan cepat pula, dalam satu citakhana atau dalam satu momen batin, beliau langsung melihat sekaligus banyak objek. Jadi dia mampu untuk meninjau secara keseluruhan 1000 tata surya. Jadi itu merupakan suatu cahaya kebijaksanaan yang sangat kuat, sangat hebat. One example I will explain. When he reflects, he understands such and such person passed away and reborn in such and such place because of such and such wholesome karma, or because of such and such unwholesome karma. In this way, he can reflect easily. Kemudian apabila seseorang memiliki kemampuan demikian, maka dia mampu untuk meninjau atau memahami bahwa pada saat itu ada seseorang meninggal, dan karena adanya karma demikian, maka dia terlahir di alam demikian. Karena adanya kusala karma demikian, maka dia terlahir secara demikian. Karena adanya akusala karma demikian, maka dia terlahir secara demikian. Dengan kemampuan peninjauan demikian. When he informed the difficulties, Venerable Sariputra gave valuable suggestions. Dear
Venerable, you says that I can see 1,000 world cycle, 1,000 universe by my divine eye, one divine eye psychic power, my moment. Such type of thinking is you have proud, mana, conceit. Jadi lantas setelah Yang Mulia Anuruddha mengemukakan kesulitan yang dihadapi beliau, yaitu walaupun sudah mencapai tingkatan yang hebat, tetapi belum mencapai tingkat kesucian. Lantas Yang Mulia Sariputta memberikan suatu nasihat yang sangat bernilai. Yang Mulia Sariputta mengatakan, Anda mengatakan Anda mampu melihat 1000 tata surya dalam satu momen batin saja dengan kemampuan dibacaku Anda, dengan kemampuan mata dewa Anda. Anda mengatakan demikian, berarti Anda masih memiliki keangkuhan atau mana atau kecongkakan yang tebal. In this retreat, some meditators also in the same way inform me, Bhante, I can concentrate more than 1 hour, but there's no nimitta. What is this? I can concentrate more than 1 hour. This is what? One type of hindrance, conceit, mana. So, but there is no nimitta. But I will explain later. Di dalam retret ini ada sejumlah meditator, sejumlah yogi. Mereka mengeluh ke saya, Bhante, saya mampu konsentrasi selama lebih dari 1 jam. Tetapi mengapa tidak muncul nimitta? Nah, yogi ini mengatakan saya mampu konsentrasi lebih dari 1 jam. Ini juga sesungguhnya menunjukkan suatu bentuk dari keangkuhan, suatu bentuk dari mana. Jadi mengapa bisa tidak ada nimitta? Saya akan menjelaskan lebih lanjut. The Venerable Sariputta suggests, although I have such type of concentration, I cannot attain any higher attainments, noble attainments. Such type of thinking is what do? Number 1 is restless. Number 2 is doubt. Although I can try, I cannot attain. Why? So this is doubt. Although I have such and such concentration, I cannot penetrate. In this way, thinking is restless mind. Restless and doubt. These are great. Restless. Doubt also. Doubt is, I cannot yet attain him. He had doubt about his problem. Maybe there may be also both are saying restless and remorse. Worry. So please remove such type of thinking. Please pay attention to your meditation object only. In this way, Venerable Sariputta suggests to the Venerable Anuruddha. According to Venerable Sariputta's suggestion, Venerable Anuruddha tried hard. He focused on his meditation object only. He did not think anything. Then, slowly within that range retreat, he became Arhat. Jadi Yang Mulia Sariputta menasihatinya, yaitu memberi nasihat kepada Yang Mulia Anuruddha. Anda mengatakan, walaupun saya sudah mempunyai konsentrasi sedemikian rupa,
walaupun saya sudah memiliki pencapaian sedemikian rupa, tetapi belum juga mencapai kesucian. Itu menunjukkan Anda dilanda oleh dua hal. Yang pertama adalah kegelisahan, yang kedua adalah keraguan-raguan. Anda merasa sudah mencapai tingkatan konsentrasi sedemikian rupa, tetapi belum juga mencapai kesucian, dan itu membuat Anda menjadi gelisah. Kemudian Anda juga karena karena belum mencapai tingkat kesucian, lantas Anda juga menjadi ragu-ragu. Dan itulah dua hal yang melanda Anda. Jadi setelah mendengarkan nasihat dari Yang Mulia Sariputta, lantas Anuruddha dia berusaha untuk memperbaiki diri dengan hanya fokus pada meditasi objeknya. Hanya fokus pada objek meditasinya dan tidak memperhatikan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, pada masa musim hujan yang dijalaninya pada saat itu, dia mencapai tingkat kesucian yang paling tinggi, yaitu arahat. In the same way, while you are meditating, while practicing Anapana, some meditators, they inform me, they can concentrate well, but they cannot see nimitta. Such type of thinking is restless and worry as well as doubt. Some meditators, they inform me, although they see nimitta, but nimitta is not yet stable. What is the reason? Behind their concentration, there are chattering minds. Because of this reason, they cannot concentrate when they see nimitta. They cannot concentrate well on their nimitta. Demikian pula, ada sejumlah yogi yang berlatih anapanasati di sini. Mereka memberi tahu kepada saya bahwa mereka bisa konsentrasi dengan baik, tetapi mengapa tidak muncul nimitta? Dalam diri mereka lantas muncul pula kegelisahan dan keraguan-raguan. Saya menjawab, atau ada juga sejumlah yogi mengatakan, walaupun saya sudah melihat nimitta, tetapi nimittanya masih belum stabil. Jadi mereka bertanya, mengapa bisa demikian? Jadi yang pertama adalah mereka sudah bisa konsentrasi dengan baik, tetapi tidak muncul nimitta. Yang kedua adalah walaupun sudah muncul nimitta, tetapi nimittanya tidak stabil. Nah, mengapa bisa demikian? Karena di dalam konsentrasi mereka, walaupun sudah mereka berusaha untuk konsentrasi, walaupun sudah dikatakan sudah konsentrasi, tetapi sesungguhnya dalam batin mereka masih ada percakapan, masih ada cakap-cakap di dalam batin mereka. Itulah yang membuat nimitta tidak bisa muncul atau tidak stabil. Some meditators, they cannot distinguish the light of wisdom and Anapana nimitta. Anapana nimitta is together with breath. But the light of wisdom is usually surrounding meditator's body. However, for beginners, sometimes the light of wisdom appear in the right side of their face. Sometimes the light of wisdom appear in the left side of their face.
Sometimes the light of wisdom appear surrounding their head. At that time they want to peep this light of wisdom. This is problem. What is problem? This is uddhacca, restless. Restless means if they concentrate on the breath object, this is right. But if they do not concentrate from the breath object and they pay attention to the light of wisdom, then object change. This is called restless mind. This restless mind is one type of hindrance. Because of this reason, they cannot improve their concentration, their meditation. Jadi ada sejumlah yogi, mereka tidak mampu membedakan antara cahaya kebijaksanaan dengan nimitta anapana. Jadi yang dimasukkan dengan nimitta anapana adalah bahwa nimitta tersebut harus muncul, harus berada bersamaan dengan napas, harus menyatu dengan napas. Sedangkan cahaya kebijaksanaan berada di sekeliling atau di seputar badan meditator. Bisa juga berada di seputar kepala, juga bisa berada di bagian kiri dari wajah yogi, atau bisa juga berada di sebelah kanan dari wajah yogi. Nah, mengapa nimitta belum bisa muncul? Karena pada saat cahaya kebijaksanaan muncul, sang yogi mengintip cahaya tersebut. Nah, mengintip cahaya kebijaksanaan yang berada di sekelilingnya itu merupakan sejenis kegelisahan. Jadi pada saat mereka sedang konsentrasi pada napas, lantas mereka mengintip cahaya kebijaksanaan, berarti objek meditasi mereka sudah berubah dari napas ke cahaya kebijaksanaan, dan itu merupakan bentuk lain dari kegelisahan, dan kegelisahan ini adalah rintangan batin. Oleh karena itu, dengan demikian konsentrasi tidak bisa berkembang, konsentrasi tidak bisa meningkat. Some meditators, they have a lot of about nimitta. When we ask to them whether the breath and nimitta unify together or not, they cannot give right answer. Some meditators, they say they do not know exactly whether it is unified or not. So very difficult at that time. Very difficult means this is also one type of hindrance we call doubt, vicikiccha. They cannot decide. Because of this hindrance, they cannot maintain their concentration for a long time. Ada sejumlah yogi, meditator, mereka juga ragu-ragu terhadap nimitta yang mereka dapatkan. Pada saat saya bertanya kepada mereka, apakah nimitta Anda sudah menyatu dengan napas? Jawaban mereka adalah tidak mengetahui secara pasti. Jadi mereka tidak mengetahui secara pasti. Mereka tidak bisa memutuskan apakah nimittanya itu sudah menyatu dengan napas atau tidak. Dan jawaban bahwa mereka tidak tahu secara pasti itu merupakan suatu bentuk lain dari keraguan-raguan. Dan karena adanya keraguan-raguan ini yang merupakan salah satu rintangan batin juga, sehingga mereka tidak mampu
mempertahankan konsentrasi mereka. Some meditators, while they are concentrated on the nimitta, when concentration improves, depending on their perception, their nimitta may be long or may be wide. At that time, they follow after the nimitta. If they follow after the nimitta, this is also one type of hindrance called restless uddhacca. Ada sejumlah yogi atau meditator pada saat mereka konsentrasi pada nimitta, konsentrasi mereka menjadi meningkat. Dan karena konsentrasi yang meningkat, mereka mampu untuk membuat nimitta mereka menjadi memanjang, menjadi melebar. Dan mereka acap kali atau kadang-kadang mengikuti pemanjangan nimitta ini atau pelebaran dari nimitta ini. Ikut mengintip atau melihat pemanjangan atau pelebaran demikian, itu juga sesungguhnya suatu bentuk lain dari kegelisahan, karena dia bergeser dari objek semulanya. Some meditators, when they are focusing on the nimitta, at that time they search for touching point. This is problem. Whether this nimitta is really on the touching point or not, they are investigating. Because of this restless mind, they cannot concentrate well on the anapana nimitta. Ada sejumlah meditator, sejumlah yogi, pada saat mereka sedang fokus pada nimitta, sedang memusatkan perhatian pada nimitta mereka, mereka juga mencari titik sentuh. Mereka mencari apakah mereka menyelidiki, apakah nimitta mereka berada di dalam titik sentuh napas. Dan itu juga salah satu sebab yang membuat konsentrasi mereka tidak bisa meningkat. Nimitta may be long, no problem. Nimitta may be round or big, no problem. But your responsibility is to focus on the nimitta between the nostril and upper lip. On this area, nimitta only you must focus. And you must concentrate on that area. At that time, please do not search for touching point. If you are sure that you are focusing on the nimitta between the nostril and upper lip, it is enough. Jadi tidak usah peduli apakah nimittanya itu panjang, bulat, atau besar. Jadi tanggung jawab kalian atau tugas kalian hanyalah fokus atau konsentrasi pada daerah antara ujung hidung dan bibir bagian atas. Jadi kalian hanya memusatkan perhatian pada daerah sekitar sana, daerah di antara ujung hidung dan bibir bagian atas. Jadi janganlah berusaha untuk mencari-cari atau untuk menemukan titik sentuh. Some meditators, when their concentration becomes very deep, at that time they feel or they know only breath. They do not see their nostril or their face or their body. They think in the open space there is only breath and mind. It is very good. At that time, when they focus on that breath object, breath will become nimitta. When the breath becomes nimitta, at that time they should focus on the nimitta. They should concentrate on the nimitta. At that time also they should not search for
touching point. Ada sejumlah yogi ketika konsentrasi mereka sudah mendalam, mereka hanya mengetahui napas, adanya napas. Mereka sudah tidak menyadari atau tidak mengetahui adanya badan, adanya wajah, adanya hidung lagi. Mereka merasa berada di suatu ruang angkasa, di mana ruang kosong, di mana hanya ada napas dan kesadaran atau napas dan batin. Sesungguhnya keadaan demikian sangat baik. Jadi apabila mereka berusaha konsentrasi pada napas, maka napasnya akan berubah menjadi nimitta. Ketika sudah muncul nimitta, maka mereka seyogianya hanya konsentrasi pada nimittanya dan jangan lagi mencari-cari titik sentuh. Searching for touching point is one type of restless mind. This restless mind is one type of hindrance. Because of this hindrance, that meditator cannot attain jhana. Jadi berusaha untuk mencari titik sentuh adalah suatu bentuk lain dari kegelisahan. Dan kegelisahan merupakan suatu rintangan batin. Adanya rintangan batin ini membuat seseorang tidak bisa mencapai jhana. While meditating, another important fact is happy mind. Happy mind. You should emulate the example of Venerable Anuruddhas. How they stay. When Buddha asked them how you stay here happily, at that time they gave one valuable answer. They stayed 3 bhikkhus together. 3 bhikkhus stayed together. Although there are 3 bhikkhus, our mind is only one mind. Oh, very good. One mind means how do you this with one mind? How do you stay with one mind? One day, I never do according to my own desire. I always follow after two my friends' desire. According to their own desire, I always do every action. Venerable Nandiya also gave same answer. Venerable Kimila also gave same answer. Although they stay 3 together, mind is only one mind. Always concord. Is it good? Is it good? This is very important. If you are quarreling like Kosambi bhikkhus, how you can have happy mind? Huh? If you stay with concord mind, you can feel happy mind. Is it good? Very important. Huh? You are eating others. You are eating foods donated by others. You are staying in the place, dwelling place, donated by others. You are using medicines donated by others. If you have no concord mind, if you have quarreling mind, how you can feel happy mind? Can you feel? This is very important. While meditating, you should emulate the ancient venerables examples. If you can emulate, then one day you can attain jhana, or you can penetrate Four Noble Truths. So please try. Let us stop our Dhamma talk here. Pada saat sedang meditasi, kalian juga seyogianya memiliki batin yang senang, bahagia. Kalian seyogianya meniru teladan Anuruddha. Pada saat itu Anuruddha
bertinggal bersama Yang Mulia Nandia dan Kimila dan dikunjungi Sang Buddha. Lantas Sang Buddha bertanya, apakah Anda hidup dengan bahagia di sini? Anda senang berdiam di sini? Lantas Yang Mulia Anuruddha memberikan suatu jawaban yang sangat bernilai. Kami bertiga di sini, kami 3 orang biku di sini, walaupun bikunya tiga, tetapi hanya memiliki 1 batin. Lantas Sang Buddha bertanya, bagaimana ini bisa terjadi? Lantas Anuruddha mengatakan bahwa saya tidak bertindak menurut kehendak saya. Saya bertindak menurut kehendak mereka. Apapun yang saya lakukan, saya menuruti keinginan mereka. Demikian pula jawaban dari Nandia. Nandia juga mengatakan, saya bertindak selalu mengikuti keinginan mereka. Saya tidak bertindak menuruti keinginan saya. Demikian pula jawaban dari Kimila. Jadi karena adanya hati yang sama ini, sehingga mereka bisa hidup rukun. Dan karena bisa hidup rukun, sehingga mereka bisa hidup dengan bahagia. Tidak seperti para biku yang berada di Kosambi. Karena tidak hidup rukun, sehingga bertengkar, akhirnya tidak bahagia. Dan kita di sini ya makan diberi oleh orang lain. Tinggal sudah disediakan oleh pihak lain. Kita menggunakan obat-obatan juga didanakan oleh pihak lain. Oleh karena itu kita siogianya di sini bisa siogianya hidup rukun dan tidak bertengkar. Ini sangat penting. Dan kita siogianya meniru teladan dari ketiga biku di atas, yaitu kita siogianya meniru teladan dari Yang Mulia Anuruddha, Yang Mulia Kimila, dan Yang Mulia Nandia. Sehingga akhirnya nanti kita bisa mencapai jana, bisa menembusi keempat kebenaran Arya.